Ronde pertama playoff NBA 2023 resmi dimulai. Berhubung ronde 1 sedang panas-panasnya, Mimin pun juga ingin ikut meramaikannya dengan membuat prediksi playoff ini. Beberapa hari yang lalu, Mimin sudah membuat prediksi tentang ronde 1 wilayah barat, dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan share ke kalian part 2-nya, yaitu prediksi wilayah timur. Terdapat banyak tim serta nama besar di wilayah timur ini, seperti misalnya Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Trae Young, Jason Tatum, dan masih banyak lagi. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita langsung mulai. BTW guys, buat kalian yang lagi cari jersey basket, kalian bisa langsung aja cek AZ Sportswear. Di AZ Sportswear, kalian bisa custom jersey sesuka kalian. Kalian juga bisa beli jersey-jersey NBA keren dengan material dan warna yang amat bagus. Yuk segera cek AZ Sportswear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Milwaukee Bucks versus Miami Heat. Milwaukee Bucks merupakan tim dengan jumlah kemenangan terbanyak di NBA musim 2022-2023 ini. Membuat mereka tidak hanya bertengger di urutan pertama wilayah timur, tapi juga urutan pertama di NBA. Karena berada di urutan pertama, mereka pun akhirnya tidak dapat mengetahui siapa lawan mereka di ronde pertama. Setelah menunggu beberapa saat, Bucks pun akhirnya mengetahui lawan mereka di ronde pertama, yaitu Miami Heat. Heat merupakan tim yang tangguh. Meski hanya merupakan tim lolosan play-in, tapi tim yang dipimpin oleh Erik Spoelstra ini punya history yang panjang di NBA playoff. Pertemuan antara Heat dan Bucks pun juga bukanlah pertemuan yang baru. Ini merupakan kali ketiga mereka bertemu di 3 tahun terakhir, dan pertemuan mereka selalu seru. Di 3 tahun terakhir, mereka punya rekor imbang 1-1 di NBA playoff. Pada playoff 2020, Miami Heat berhasil menggilas Bucks dengan skor 4-1. Sementara itu, di playoff 2021, giliran Milwaukee Bucks yang berhasil membantai Heat dengan skor 4-0. Playoff 2023 ini menjadi ajang yang seru, karena playoff 2023 ini akan menjadi penentu tentang siapa yang lebih hebat di antara kedua tim ini. Miami Heat sangat beruntung di game pertama. Di game pertama, pemain terbaik Bucks, Giannis Antetokounmpo, harus terpaksa ditarik keluar karena mengalami memar pada punggung bawahnya. Giannis sendiri bisa mendapat luka memar ini usai dirinya menabrak badan dari Kevin Love. Memar ini memang tidak terlalu parah, tapi tetap saja memar ini sangat merugikan Milwaukee Bucks. Akibat luka memar ini, Bucks pun akhirnya harus kalah di game 1. Giannis juga diperkirakan akan beristirahat selama beberapa hari dan kemungkinan tidak akan bisa membela Bucks di beberapa game ke depan. Ya, menurut data, di 13 tahun terakhir, terdapat 98 pemain NBA yang mengalami luka memar seperti Giannis. Rata-rata, 98 pemain tersebut menghabiskan waktu 5 hari untuk pemulihan. Jadi, iya, Giannis kemungkinan bisa absen pada beberapa game ke depan. Jimmy Butler menjadi man of the match di laga melawan Bucks ini. Bermain selama 43 menit, pemain berambut keren ini berhasil mencetak 35 poin dan 11 assist. BTW, selain karena Giannis yang harus keluar lebih awal, alasan lain mengapa Bucks bisa kalah juga adalah karena 3 points mereka yang amat buruk. Bucks hanya punya persentase 3 point sebesar 25% di game 1 ini, sedangkan Heat, mereka tampil wangi dengan mencatatkan 60% 3 points. Awalnya, saya menduga kalau Bucks akan memenangkan serial ini, tapi usai melihat game 1 ini, plus melihat kondisi Giannis yang saat ini sedang luka memar, saya merasa Heat akan mengambil serial ini. Meski begitu, saya yakin serial ini akan tetap berjalan seru. Apalagi kalau tiba-tiba Giannis sudah kembali. Seperti yang kita tahu, Giannis itu merupakan manusia super. Ia punya kemampuan memulihkan tubuh yang hebat. Di playoff tahun 2021 yang lalu misalnya, Giannis mengalami cedera parah pada lututnya. Meski begitu, secara ajaib, Giannis tidak beristirahat terlalu lama dan bisa bermain kembali. Saat ini, dengan kondisi saat ini, saya memegang Heat untuk mengalahkan Bucks, tapi bila tiba-tiba ada keajaiban dan Giannis bisa tampil apik, maka kemungkinan Bucks lah yang akan menjadi pemenangnya. Cleveland Cavaliers versus New York Knicks. Wilayah timur benar-benar mengejutkan. Usai sebelumnya, Miami Heat berhasil menundukkan Milwaukee Bucks. Selanjutnya, giliran Knicks lah yang berhasil menundukkan Cleveland Cavaliers. Mantan pemain Mavs, Jalen Brunson, menjadi pemain terbaik di laga ini dengan torehan 27 poin, 2 rebound, dan 2 assist.
Power forward Athletic Julius Randle juga tampil perkasa dengan torehan double-double, 19 poin dan 10 rebound. Secara keseluruhan, Knicks tampil jauh lebih rapi dan kolektif di game ini. Rotasi pemain mereka sangatlah baik, membuat mereka dapat memenangkan game 1 ini dengan baik. Ya, pelatih Knicks, Tom Thibodeau, benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak seperti biasanya, Coach Thibodeau berhasil mengelola rotasi pemainnya dengan amat baik. Sebagai perbandingan, 3 pemain terbaik Knicks di game ini, yaitu Jalen Brunson, Julius Randle, dan Josh Hart, masing-masing bermain hanya selama kurang lebih 30 menit saja. Di sisi lain, 3 pemain terbaik Cavs di game ini, yaitu Jarrett Allen, Darius Garland, dan Donovan Mitchell, masing-masing bermain selama kurang lebih 44 menit. Coach Thibodeau dulunya dikenal sebagai pelatih yang suka memforsir pemain-pemain bintangnya. Tapi di game 1 ini, ia berhasil melupakan kebiasaan buruknya di masa lalu dan memanfaatkan kedalaman bench Knicks dengan amat baik. Jujur saja, saya mendukung New York Knicks untuk bisa menang di ronde pertama ini. Banyak orang yang mungkin lebih mendukung Cavs, tapi saya secara pribadi mendukung Knicks untuk menjadi pemenang di ronde ini. Brunson sedang tampil hebat-hebatnya di musim ini. Big man dan franchise player Knicks, Julius Randle juga amat sehat di musim ini, sehingga Knicks punya peluang yang besar untuk melangkah jauh. Meski begitu, saya rasa serial ini akan berjalan dengan ketat. Serial ini mungkin bisa berlangsung sampai ke game 7, karena menurut saya, kedua tim ini memiliki kekuatan yang cukup imbang. Philadelphia 76ers versus Brooklyn Nets. Tahukah kalian, terakhir kali Sixers bertemu dengan Nets adalah di tahun 2019 yang lalu. Saat itu, mereka juga sama-sama bertemu di ronde pertama. Sixers jauh lebih kuat saat itu. Mereka saat itu berhasil menundukkan Nets dengan skor 4-1. Musim ini, di pertemuan kedua mereka, saya rasa skornya akan menjadi lebih buruk dari 4-1. Saya rasa Sixers bisa membantai Nets dengan skor 4-0. Sixers benar-benar kuat di playoff ini. Sementara itu, Nets, mereka hanya tim biasa-biasa saja yang kebetulan masuk ke playoff berkat on fire Kevin Durant. Mikal Bridges memang sedang panas di musim ini, tapi ia jelas tidak selevel dengan Joel Embiid dan James Harden. Embiid dan Harden berhasil tampil luar biasa di game 1 dengan masing-masing mencetak 26 poin dan 23 poin. Di sisi lain, Bridges yang bermain selama 34 menit berhasil mencetak 30 poin. Bridges memang berhasil mencetak banyak poin, tapi sebagian besar poinnya tersebut ia cetak di first half. Bridges tampil on fire di first half dengan mencetak 23 poin, tapi di second half, Bridges tampil gelap dengan hanya mencetak 7 poin saja. BTW, Sixers berhasil mencetak franchise rekor baru di game pertama melawan Nets ini. Mereka berhasil mencetak total 21 buah 3 points. 21 buah 3 points tersebut merupakan torehan 3 points terbanyak mereka di satu pertandingan NBA playoff. Akan menjadi tugas yang berat bagi Nets untuk bisa melewati ronde ini. Butuh keajaiban dan kerja keras ekstra untuk mereka bisa mengalahkan Sixers. Oh iya, ada satu fakta menarik. Pemain terbaik Nets, Mikal Bridges, aslinya merupakan pemain yang didraft oleh tim Philadelphia 76ers. Ya, pada 2018, Bridges didraft oleh tim kampung halamannya, yaitu Philadelphia 76ers. Meski begitu, Sixers saat itu tidak tahu kalau Bridges akan menjadi pemain yang sehebat ini, dan kemudian mereka pun men-trade Bridges ke tim Phoenix Suns. Jika saja scout Sixers saat itu sudah tahu kalau Bridges akan bisa menjadi pemain yang sehebat ini, saya yakin Bridges saat itu tidak akan di-trade, dan ia pun akan tetap bermain di Sixers sampai sekarang. Boston Celtics versus Atlanta Hawks. Yang terakhir, kita punya tim yang dipercaya sebagai salah satu kandidat favorit juara, yaitu Boston Celtics, melawan tim kuat asal Atlanta, Atlanta Hawks. Game 1 benar-benar membuat fans Celtics full senyum. Celtics benar-benar berhasil mengontrol game ini dengan baik. Celtics bahkan sempat unggul 30 poin pada saat babak halftime. Itu merupakan hal yang amat memalukan bagi Hawks. Menurut saya, Celtics akan memenangkan serial ini dengan mudah. Secara size, mereka menang jauh dari Hawks. Bintang mereka, Jason Tatum dan Jaylen Brown, jauh lebih besar badannya dari bintangnya Hawks, yaitu Trae Young dan DeJounte Murray. Percaya tidak percaya, size memiliki pengaruh yang cukup besar di playoff, dan di game 1 ini, Celtics berhasil membuktikan hal itu. Celtics juga lebih berpengalaman dari Hawks. Mereka punya pengalaman yang lebih jauh di playoff. Mereka juga punya beberapa pemain veteran solid yang punya pengalaman segudang. Jadi, ya, saya memegang Celtics untuk menang atas Hawks. Mungkin Celtics bisa menang dengan skor 4-1. Itulah tadi prediksi saya tentang ronde pertama playoff 2023 di wilayah timur.
Perlu diingat, prediksi ini sifatnya adalah subjektif, jadi mungkin tidak sesuai dengan pendapat kalian atau orang lain. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek EZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersey NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri nama dan nomornya. Oke, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.